Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadijatul Qadri dari Teknik Informatika dengan NIM 20.01.013.006. Di sini saya akan membahas tentang manajemen memori. Manusia bisa mengingat suatu kejadian karena ada memori di dalam otak. Kita bisa mengingat kejadian masa lalu dan juga belajar hal yang baru. Sementara dalam komputer, memori adalah istilah generik yang merujuk pada penyimpanan data sementara. Memori di komputer punya fungsi yang sama dengan memori pada manusia. Hanya saja memori komputer menyimpan data dalam bentuk bits atau binary digits, yaitu 0 dan 1. Satu program bisa memiliki 1 jutaan hingga miliaran bits yang diproses di CPU, yang bekerja dari memori otak ke komputer. Tadi itulah pengertian memori. Sekarang kita masuk pembahasan. Sebelumnya saya akan bicara tentang background atau latar belakang dari manajemen memori. Manajemen memori terdiri dari area words atau bytes yang besar, dengan setiap bitsnya punya nama masing-masing. Kemudian CPU akan mengambil instruksi dari memori tergantung dari file program. Counter instruksi-instruksi ini bisa saja memperlambat proses penyimpanan. Nah, untuk mengatasi hal ini, sebuah program itu disimpan dalam sebuah disk atau binary executable file. Program harus bawa ke memori dan dijalankan sebagai sebuah proses. Program ini bisa berpindah-pindah dari disk memori tergantung dari aktivitas program itu sendiri. Perpindahan ini akan membentuk dan menghasilkan input queue atau antrian dalam memori manajemen sebagai usaha mengoptimalisasikan memori. Ada 4 cara yang dilakukan, yakni swapping, 2. Continuous memory allocation, 3. Segmentation, 4. Paging. Yang pertama, swapping merupakan mekanisme memindah-mindah proses dari main memory ke secondary stroke atau disk, atau sebaliknya dari disk ke memori. Meskipun secondary dari komputer, tapi proses swapping ini membantu menjalankan lebih banyak proses dan juga menjalankan proses yang bisa. 2. Continuous memory allocation. Memori utama harus bisa membuat sistem operasi berbagai macam proses dari berbagai user. Maka dari itu kita perlu mengalokasikan posisi memori seefisien mungkin. Main memory biasanya memiliki 2 partisi, yaitu low memory dan high memory. Partisi low diduduki oleh sistem operasi dan high diduduki oleh partisi user. Ada 2 ski pada alokasi memori, yakni single partition allocation dan multiple partition allocation. 3. Paging. Sebuah komputer bisa memiliki memori lebih banyak dari memori. Secara fisik, paging berperan penting dalam mengorientasikan virtual memory secara sederhana. Seperti ini, misalnya kita memiliki program 8 KB. Tapi ruangan yang dimiliki hanya 5 KB. Pada saat ini, paging dibutuhkan. Sistem operasi ini akan memindah proses yang idle tanpa melakukan apa-apa konsekuensi memori. 4. Segmentation. Memiliki cara kerja yang sama dengan paging. Bedanya yang terletak pada ukuran segmennya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.